Salahuddin Al-Ayyubi, dikenal sebagai Saladin. Terdengar suara seorang pemuda yang gagah berani. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia sementara Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa masih di bawah kekuasaan tentara salib? Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan lahap sementara semua ini terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak pada malam hari? Bersiaplah. Kami hendak menceritakan kisah yang akan menggetarkan hati kita. Kisah seorang pahlawan Islam sejati, penjaga Masjid Al-Aqsa, Khadim Al-Haramain, penakluk Yerusalem, Al-Malik Abu Al-Muzaffar Salahuddin Al-Ayyubi. Kami telah melakukan penelitian mendalam untuk video ini, termasuk penulisan naskah, pengisi suara, dan penyuntingan video. Kami channel non-profit bebas dari iklan, sebuah tim sukarelawan yang bekerja keras untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung usaha kami menyebarkan kebenaran, kamu bisa subscribe channel kami, dan menjadi bagian dari misi kami. Dahulu di Baghdad, ada seorang tukang kayu terkenal. Di usianya yang senja, dia curahkan waktunya untuk membuat mimbar megah dari kayu kenari. Dia mengerahkan seluruh keahliannya untuk membuat mimbar itu, membuat takjub semua orang yang melihatnya. Mimbar itu yang dibuat dari hasil jerih payahnya dengan cepat terkenal kemana-mana. Setiap orang yang berkunjung ke Baghdad mencari tukang kayu itu. Mereka menemuinya dan berkata, "Jual mimbar ini padaku untuk aku letakkan di masjid kami." Namun jawabannya selalu sama, mimbar ini dibuat hanya untuk Masjid Al-Aqsa. Pada masa itu, Yerusalem berada di bawah kekuasaan tentara salib. Tentara salib mendapatkan dukungan dari Paus dan Eropa. Kerajaan Seljuk telah runtuh. Banyak bermunculan negara-negara Islam kecil di Anatolia dan Mesopotamia. Namun selalu terjadi konflik di antara mereka sendiri. Di Mesir, muncul Batiniyah Fatimiyah yang melemahkan Muslim dari dalam. Bagi para Muslim, impian merebut kembali Yerusalem masih jauh di tengah ketiga tantangan ini. Semua orang menganggapnya sebagai mimpi. Namun, tukang kayu itu selalu menjawab dengan penuh keyakinan. Inilah yang bisa kulakukan. Aku seorang tukang kayu. Aku buat mimbar. Semoga kelak muncul jiwa pemberani yang bisa merebut kembali Yerusalem sehingga mimbar ini menemukan tempatnya. Kisah tentang mimbar ini menyebar ke hampir semua kota. Ketika orang-orang menceritakan keindahannya, seorang anak kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun mendengar kisah tersebut. Anak kecil itu tidak lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sejak mendengar kisah itu, dia memendam satu ambisi yang teguh, merebut kembali Yerusalem dari Kristen dan meletakkan mimbar itu di tempatnya. Lahir di Irak, kota Tikrit, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang putra ayah suku Kurdi dan ibu dari Turki. Minatnya pada pendidikan agama melampaui ketertarikannya pada pelatihan militer. Dia pelajari berbagai ilmu seperti logika, filosofi, sosiologi, fikih, sejarah, serta mendalami seni dan sains. Dia menyelesaikan pendidikan di Universitas Hadid di Damaskus. Para Muslim menganggap dia sebagai sultan teladan, sementara tentara salib melihat dia sebagai pahlawan Islam sejati. Para sejarawan dan penulis Barat dan Timur memujinya dalam karya-karya mereka, dan sepakat mendeskripsikan dia sebagai sosok yang bertakwa, penyayang, ceria, berani, dan tangguh. Ketika sosok mengagumkan ini mencapai usia 26 tahun, dia mendapat berbagai tanggung jawab negara bersama pamannya, Shirkuh. Seiring Salahuddin beranjak usianya, takdirnya menaklukkan Yerusalem mulai terbentang. Bagaimana caranya? Sultan Zengid, Nur al-Din Zengi, menyatukan semua negara Turki di bawah pemerintahannya dan membentuk aliansi Islam parsial. Berhasil merebut berbagai kota dari kekuasaan tentara salib. Ketika dinasti Fatimiyah di Mesir sedang krisis, tentara salib di Yerusalem berniat memperluas kekuasaan mereka di Timur Tengah. Tentara salib mengepung Kairo tahun 1168. Sultan Nur al-Din Fatin Zengi juga tertarik pada Mesir. Karena siapapun yang menguasai Mesir akan punya keuntungan strategis terhadap lawan.
Raja dinasti Fatimiyah meminta bantuan Nur al-Din Zengi. Sultan mengirimkan panglimanya, Shirkuh dan Salahuddin. Dan Shirkuh membersihkan seluruh Mesir dari tentara salib. Karena keberhasilannya, Shirkuh dinobatkan sebagai Perdana Menteri Mesir. Namun dia meninggal tak lama setelah menjabat. Salahuddin meneruskan pamannya sebagai Perdana Menteri Mesir dan menjadi panglima tentara Sultan Nur al-Din Zengi di Mesir. Pada usia 31 tahun, dia mengemban dua peran penting ini, memegang gelar Malik dan menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir. Setelah Salahuddin mengendalikan Mesir, dia mulai menghadapi mereka yang melawan. Dia dan bangsa Turki, Fatimiyah, dan tentara salib, dan Bizantium yang mendukung mereka. Dengan kekuasaan absolutnya atas Mesir, Salahuddin menata ulang tentaranya. Dia bekerja mendukung Ahlus Sunnah dan mendirikan madrasah Sunni dan institusi baru. Perlahan, dia mulai membersihkan Batiniyah Fatimiyah dari birokrasi. Hingga akhirnya atas perintah Nur al-Din Zengi tahun 1171, dia mengakhiri kekuasaan Batiniyah Fatimiyah. Selama masa perkembangan ini, dia mendapat kabar buruk. Sultan Nur al-Din Zengi meninggal dunia. Di satu sisi, dia berusaha menjaga kesatuan negara dan melindungi keutuhan negara-negara Islam yang didirikan oleh Sultan. Namun di sisi lain, dia harus menghadapi tentara salib. Sama seperti panglima Islam pada masa itu, Salahuddin punya 3 cita-cita: menjamin kesatuan para muslim, membebaskan Yerusalem dari kekuasaan, dan menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul. Persatuan negara-negara Islam diperkuat melalui perlawanan dan kemenangan terhadap tentara salib. Misi selanjutnya adalah merebut kembali Yerusalem. Qodibah ad-Din Ibn Shaddad menjelaskan kecintaan dan kerinduan Salahuddin terhadap Yerusalem sebagai berikut. Beban dan kesedihannya terhadap Yerusalem begitu berat sehingga gunung pun tidak mampu menanggungnya. Dia seperti seorang ibu yang bersedih kehilangan anaknya. Dia berkeliling naik kuda, memanggil para muslim untuk berjihad membebaskan Yerusalem. Dia berteriak dan berseru pada orang-orang, "Wahai para muslim, demi Islam, untuk Islam!" Air mata kesedihan selalu di kelopak matanya. Ini karena Yerusalem berada di bawah kekuasaan. Dia berseru, "Bagaimana mungkin aku bisa tersenyum selama tentara salib menguasai kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa? Bagaimana mungkin aku bisa makan dengan lahap? Bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak pada malam hari?" Salahuddin Al-Ayyubi teguh dalam perjuangannya merebut kembali Yerusalem. Namun sebelum memulai perebutan Yerusalem, diperlukan koordinasi yang tepat. Dia dengan tangkas menata dan mendidik beragam pasukan. Memperkuat daya tempur baginya, fokus utamanya ditujukan pada tentara salib negara Latin. Selama masa ini, Raja Yerusalem meninggal dan Guy dari Lusignan naik tahta. Salahuddin menjalankan misinya selangkah demi selangkah. Dia menguasai kota-kota seperti Diyarbakir, Urfa, Harran, Raqqah, Habur, Nusaybin, dan banyak kota lainnya sebelum merebut Aleppo yang memiliki keutamaan strategis dalam jalanan menuju Yerusalem. Sultan Salahuddin pertama menguasai kota Tiberias. Tiberias punya nilai strategis yang signifikan. Tujuannya adalah memancing Raja Yerusalem dan tentaranya ke Hittin dekat Tiberias di wilayah utara Palestina. Ini karena dia punya rencana yang bisa mengubah jalannya perang di sana. Hittin terkenal dengan sumur airnya. Sultan Salahuddin terlebih dahulu mengendalikan sumur air yang mengarah ke Hittin dan mengisinya dengan pasir dan batu, sehingga air sumur tidak bisa dipakai. Saat raja dan tentaranya tiba di Hittin, mereka terkejut melihat sumur-sumur kosong tidak ada air. Seluruh pasukan tentara terpaksa berperang dalam keadaan dehidrasi dan letih
di bawah terik matahari padang pasir. Perang Hittin terjadi pada 4 Juli 1187. Pada peperangan ini, Salahuddin menang melawan pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Yerusalem, Guy dari Lusignan. Setelah kemenangan ini, Salahuddin dengan cepat memulai operasi penaklukan. Kekalahan besar yang diderita tentara salib membuat para Muslim menguasai hampir seluruh kerajaan Yerusalem. Mereka menguasai berbagai benteng, termasuk Akka, Tiberias, Askelon, Nablus, Ramlah, dan Gaza. Dalam beberapa minggu, 52 kota besar dan kecil berhasil dikuasai, dan akhirnya tiba waktunya untuk Yerusalem. Pada 20 September 1187, Sultan Salahuddin mengepung Yerusalem. Ketapel tempur menggempur dinding kota. Tidak lama, dinding di sisi sebelah utara runtuh. Ketapel tempur dipindahkan ke sana. Setelah itu dinding hancur sepenuhnya. Meskipun tentara salib berusaha melancarkan serangan balasan, namun mereka gagal. Semakin jelas, mereka sudah tidak mampu menguasai kota. Mereka minta diberikan jalur aman dengan menawarkan tebusan untuk nyawa mereka, pelestarian pangan, rumah-rumah tidak dirusak, dan dibebaskannya tawanan Muslim. Sultan Salahuddin menerima syarat tersebut karena beliau ingin keamanan para tawanan Muslim dan menghindari korban semakin bertambah karena peperangan. Pada kesempatan baik hari Isra Miraj, 27 Rajab 832, 2 Oktober 1187 pada hari Jumat, Yerusalem berhasil direbut kembali. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya di ranah militer. Kemenangannya menandai dimulainya negara yang sistematis dan progresif. Di bawah kepemimpinannya, banyak dibangun madrasah, rumah sakit, dan masjid. Pada masa inilah puncak ilmu pengetahuan di dunia Islam. Banyak cendekiawan di masa itu yang datang ke wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Salahuddin. Melalui dukungannya kepada para cendekiawan, dia mendorong peningkatan dan kemajuan pengetahuan yang signifikan. Banyak cendekiawan dan pelajar yang menghasilkan karya selama masa ini. Pemerintahannya berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi banyak negarawan yang muncul setelahnya. Pada 4 Maret 1193, hidupnya yang mengagumkan berakhir. Hamba Islam yang setia ini menghembuskan napas terakhirnya di Damaskus. Berdasarkan surat wasiatnya, setelah dia meninggal, kain kafannya diikatkan ke tombak dan dibawa ke hadapan masyarakat, beserta kata-kata ini yang menggema di seluruh jalanan Damaskus. Wahai para Muslim, wahai masyarakat, penakluk Mesir, Yaman, Suriah, Palestina, Yerusalem, Sultan Salahuddin tidak mengambil apapun dari dunia ini kecuali kain kafan ini. Jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan terperdaya oleh dunia. Dia punya tujuan hidup yang menjaganya sepanjang hidupnya. Dia tunjukkan pada kita bagaimana Muslim seharusnya menentukan tujuan hidup. Jantung yang berdetak untuk Allah, jantung yang berdetak untuk menegakkan keadilan di dunia, dan menghadirkan keindahan Islam bagi mereka yang tidak sadar. Yerusalem berhasil direbut kembali oleh dia yang teguh. Lalu mengapa tidak untuk kita? Karena kita perlu memperbaiki diri terlebih dahulu. Hidup kita hanya fokus pada dunia ini. Impian kita hanya impian duniawi. Dan tujuan kita hanya tujuan dunia. Kita jujur saja, banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Kita perlu memeriksa diri kita sendiri dan miliki hati hanya untuk Allah. Kita perlu punya tujuan yang tinggi untuk Islam. Ingatlah, sama seperti Sultan Salahuddin yang agung, suatu hari tubuh kita akan dibungkus kain kafan. Dan dengan kain kafan itu, kita tidak akan membawa apapun.